Halo Sobat PTN, ketemu lagi bersama channel Belajar Bersama Detri. Karena channel sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara jika kita tidak diterima di PTN, yaitu dengan mengambil jalur gap year. Nah, kita sekarang mau membahas cara lain selain gap year, yaitu dengan apply atau mendaftarkan di jalur-jalur mandiri dan di perguruan tinggi swasta ya. Kita mulai dari jalur mandiri. Pas itu saya mencoba mandiri itu ada 4 PTN. Yang pertama itu UGM, terus yang kedua UNY, yang ketiga ada Unsil, dan yang keempat itu saya nyoba PTS di Unjani. Nah, kita bahas dulu mengenai ujian mandiri. Sebelumnya, jika emang kalian punya tujuan khusus mengenai kedepannya, jadi kuliah itu sebagai batu loncatan. Jangan jadikan mandiri itu sebagai kambing hitam karena kamu takut gak kuliah tahun ini. Jangan jadikan itu. Dan pertimbangan kedua perhatikan mengenai biaya uang pangkal, UKT, karena UKT di Mandiri sama di SBM dan SNM itu beda. Pasti lebih tinggi itu di beberapa perguruan tinggi ya. Terus uang pangkal itu setiap jurusan punya grade-nya sendiri gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga. Terus mungkin yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah apakah sudah siap diri kita untuk kuliah tahun ini. Nah itu. Nah habis itu baru nih kita membahas ujian mandiri itu gimana sih. Nah, ujian mandiri di UGM itu biasa utul. Saya udah 2 kali ikut utul di 2020 dan 2021. Utul di 2020 itu menggunakan nilai rapot dan skor UTBK karena dulu pandemi. Dan di 2021 baru utul itu melaksanakan secara offline. Jadi kita datang ke kampus. Nah, gitu. Untuk UNY saya nyoba mandiri pas tahun 2021 itu mengambil jurusan teknik sipil, pendidikan teknik sipil, menggunakan jalur rapot dengan mengisi uang pangkal 0 dan gak diterima juga. Banyak jadi UNY itu jalur-jalurnya. Di Unsil itu dites, kita datang ke lokasi dengan mengisi uang pangkal 0 juga, mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Pokoknya jangan ditiru seperti saya ya. Mencoba ujian mandiri ke sana ke sini cuma karena takut tahun ini gak kuliah. Itu motivasi saya dulu ikut mandiri. Jadi udah salah niatnya sih. Makanya dari sana saya memutuskan mengambil gap year biar tahu nih. Ini aku tuh kuliah tuh buat apa gitu. Punya tujuan yang terarah lah. Nggak cuma sekedar kuliah nanti ujung-ujungnya di pertengahan ngeluh salah jurusan, mau keluar mau drop out gak bisa, mau lanjutin udah stuck. Itu jangan sampai di sana. Tuh. Mengenai yang kedua, mengenai ujian perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta itu sebenarnya penting buat cadangan sih menurutku. Karena di tahun 2020 saya tidak punya cadangan perguruan tinggi swasta. Ya, saya sangat terlalu pede dengan perguruan tinggi negeri, jadi ya gak ada diterima. Tujuan juga belum benar, tujuan kuliah buat apa belum benar. Nah, di 2021 udah nih ketemu passion saya di mana gitu. Nah, di 2021 ini, di 2021 kemarin maksudnya, saya ngambil perguruan tinggi swasta Unjani, Bandung, itu di jurusan teknik metalurgi. Nah, strategi mendaftar perguruan tinggi swasta tuh
cari yang pengumumannya itu setelah pengumuman SBMPTN. Salah, cari pengumuman yang sebelum SBMPTN dan pembayarannya terakhirnya tuh setelah SBMPTN. Nah, gitu. Jadi misal gini, Unjani ngumumin tanggal 20, pengumuman SBM tanggal 27, terakhir daftar ulang Unjani tanggal 29. Nah, kita ambil periode yang itu. Itu jadi di pahit-pahitnya kita gak masuk di PTN, kita bisa ambil swasta. Nah, kembali lagi saya ngambil jurusan teknik metalurgi. Kenapa? Karena di sisi lain tuh saya sangat suka desain tech sih, intinya itu. Awalnya itu, tidak hanya harus kedokteran, tidak hanya agro, tapi teknik juga saya punya ketertarikan. Yang penting kalian tertarik aja dulu terhadap jurusan dan kalian udah punya tujuan itu. Dan punya latar belakang kenapa milih agro. Latar belakang saya kenapa milih peternakan karena saya punya misi sendiri di daerah saya mengenai apa namanya sistem pertanian dan peternakan yang terintegrasi itu. Dan ya kedokteran karena latar belakang di sini belum ada dokter gitu. Nah, milih teknik metalurgi punya latar belakang karena orang tua banyak bergelut dalam bisnis logam besi itu. Jadi jika kita punya ilmunya mungkin usaha orang tua bisa terbantu gitu. Nah, itu jadi harus banyak pertimbangan. Semua yang mau milih jurusan punya latar belakang, punya tujuan, punya interest kita terhadap jurusan itu gitu. Nah, kebetulan gitu. Dulu pas 2021 saya nyiapin cadangannya di Unjani Teknik Metalurgi. Keterimalah. Habis keterima, gak lama dari itu pengumuman tuh senam PTN, SBMPTN. Ternyata masuk. Ya udah, yang di Unjani gak diambil karena itu buat cadangan tadinya gitu. Jadi ya begitu strategi buat cadangan itu. Tidak ada tidak bukannya mengesampingkan perguruan tinggi swasta ya, tapi apabila kita punya prioritas loh gitu. Perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri itu gak beda jauh kualitasnya, sama-sama bagus malah. Jadi sekarang banyak loh perguruan tinggi swasta yang favorit seperti BINUS, Untar, Atmajaya, Unjani, Unisba, eh, UII, Universitas Ahmad Dahlan, UMY, itu banyak dan mereka punya grade-nya masing-masing mengenai uang masuk, UKT dan lain-lain. Jadi pada kalian yang mau milih jurusan, mau mandiri atau gimana, pikirkan dulu latar belakangnya gini-gini. Kalau misal belum terbentuk itu, saya menyarankan biar gap year aja. Kuliah jangan tergesa-gesa, tapi ya lihat dulu jati diri lah gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga membantu, sukses di perburuan PTN 2022 ya. Terima kasih.